Selamat berjumpa kembali, saudara. Puji kepada Tuhan, kita diberikan hari yang baru. Saya mengucap syukur. Saya juga akan melanjutkan dari Wahyu pasal yang ke-17. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas hari-hari kami. Kami boleh diberikan kemenangan di dalam Tuhan melalui segala apa yang kami harus hadapi di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh amat baik. Berikan berkat surgawimu ketika kami juga akan menyimak firman-Mu. Tolong hamba-Mu untuk membagikan berita kebenaran-Mu, dan biarlah boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa. Berikan kami kasih yang bertumbuh, mengasihi-Mu, mengasihi firman-Mu, untuk juga mengasihi hidup di dalam perbuatan sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Amin. Oke, saudara, saya akan lanjutkan di dalam 2 Petrus, saudara, pasal yang 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16, firman Tuhan berbunyi demikian melalui Petrus. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Anda adalah orang Kristen yang tipe mencari khotbah isinya dongeng-dongeng isapan jempol manusia, kemungkinan Anda tidak akan menyukai apa yang saya katakan. Tetapi kalau Anda orang Kristen yang merindukan bertumbuh di dalam pengenalan Anda akan Yesus Kristus, Anda akan belajar untuk mau menyimak daripada kitab Wahyu, terutama saat ini saya akan membaca dari Wahyu pasal 17 yang cukup sulit, saudara, untuk kita ikuti. Tetapi biarlah di dalam pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, Anda diberi kerinduan, saya juga diberi kerinduan untuk bertumbuh mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, dan untuk tinggal di dalam kebenarannya kembali. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu ini ditujukan kepada jemaat Tuhan, gereja Tuhan, khususnya di dalam pasal yang kedua dan yang ketiga. Kita berada di pasal 17, adalah pasal di mana berisi masa yang akan masih digenapi, yang masih akan dipenuhi, yaitu masa yang disebut 7 tahun tribulasi. Mulai dari pasal yang ke-6 sampai dengan ke-19. Dan di dalam pasal 6 sampai 17 saat ini, saudara, demikian juga sampai 19 nanti, pasal-pasal tersebut tidak berisi kronologi dari pasal ke pasal. Artinya dari pasal 6 sampai 19 tidak menceritakan urutan waktu, tetapi menceritakan apa yang terjadi di dalam masa 7 tahun tribulasi yang masih akan digenapi dan akan segera digenapi, saudara. Demikian bunyinya. Wahyu 17 mulai dengan pasal yang pertama. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Tujuh malaikat yang Yohanes lihat di pasal ke-16, yang mana di pasal ke-16 tersebut adalah akhir daripada masa tribulasi. Di pasal 17 ini Yohanes dibawa kembali ke depan di masa tribulasi. Jadi kembali 16 dan 17 tidak berisi kronologis. Di ayat 17 kembali Yohanes dibawa kepada peristiwa di awal daripada masa tribulasi. Yohanes didatangi salah satu dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu. Ketujuh cawan itu di pasal yang ke-16 sebagai penghukuman terakhir dari Allah. Dan malaikat itu berkata kepada Yohanes, "Mari ke sini." Dia dipanggil untuk datang
ke tempat itu untuk ditunjukkan kepada Yohanes putusan atas pelacur besar. Jadi pelacur besar itu sudah diberi keputusan oleh Allah. Pelacur besar itu duduk di tempat yang banyak airnya. Di pasal ke-15 diberikan penjelasan banyak airnya itu berbicara tentang bangsa-bangsa dan rakyat dan kaum dan bahasa. Istilahnya terdiri daripada manusia yang ada di bumi. Pelacur besar ini berkuasa menguasai banyak manusia yang ada di seluruh permukaan bumi. Dengan pelacur besar itu, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, saudara. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Apa, saudara, di sini yang bisa kita pelajari yang dituliskan oleh Yohanes? Di awal daripada masa tribulasi tersebut akan terjadi percabulan rohani. Akan terjadi perzinahan rohani. Di dalam Alkitab, kalau Anda sudah membaca Alkitab, Anda tahu perzinahan rohani sudah dilakukan oleh manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Melalui bangsa Israel, Anda bisa belajar dari Alkitab apa itu yang disebut perzinahan rohani. Dan di awal daripada masa tribulasi nanti, saudara, ketika gereja Tuhan sudah terangkat ke sorga, akan terjadi perzinahan rohani. Mereka bebas, mereka tidak ada yang mengingatkan, mereka tidak ada yang menegur, mereka tidak ada yang memarahi. Karena apa? Karena mereka yang dulunya memberitakan kebenaran firman Allah sudah tidak ada lagi di bumi ini. Sudah tidak ada lagi di bumi ini. Dan kalau Anda, saudara, adalah orang Kristen yang suka berzinah, kalau Anda nanti tidak terangkat ke surga ketika pengangkatan itu terjadi, ada dua hal yang akan terjadi dengan Anda. Anda akan bergembira, karena Anda tidak akan mendengarkan lagi khotbah. Anda tidak akan lagi mendengarkan saudara Anda, keluarga Anda, orang Kristen yang menegur Anda, yang mencoba mengarahkan Anda untuk bertobat karena perbuatan zina Anda. Karena kehidupan di dalam kumpul kebo Anda. Karena di dalam kecanduan Anda akan pornografi, tidak ada lagi, saudara, yang akan mengingatkan Anda. Anda akan menjadi orang-orang yang berbahagia ketika gereja Tuhan sudah terangkat, karena Anda akan bebas. Anda akan bebas, bahkan Anda akan menjadi bagian daripada komunitas dunia yang melakukan praktek tersebut. Tetapi mungkin juga dari Anda akan ada yang kaget dan bertobat. Wah, benar ya, gereja Tuhan sudah terangkat. Dan saya masih hidup saat ini, berarti saya terjebak di masa tribulasi. Kalau saya mau selamat, saya harus berani mati bagi Yesus. Saya harus berani mati dipenggal di dalam nama Yesus. Anda diberikan dua pilihan, saudara. Anda diberikan dua pilihan, saudara. Di dalam Alkitab ini, saudara, kalau Anda baca, berisi sejarah dari awal penciptaan manusia, dari awal terjadinya dosa, sehingga akhir di mana dosa itu dimusnahkan dari permukaan bumi. Anda bisa baca. Dan kalau Anda baca, saudara, ketika Allah menciptakan manusia, saya akan membuka dari Kejadian pasal yang pertama. Saya akan membaca pasal pertama ayat 27 mulai dengan 26.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan buah-buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6, saudara. Dan selesai. Perintah Allah kepada manusia agar manusia berkuasa atas bumi ini, melakukan kehendak Tuhan, mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi tidak lama kemudian manusia sudah tergoda oleh iblis dan terjatuh di dalam dosa, dan membuka kesempatan bagi iblis untuk menguasai bumi yang sebenarnya sudah diserahkan Allah kepada manusia. Dan dari situlah, saudara, mulai muncul buah-buah dari dosa. Dan apa yang disebut agama yang ada saat ini, sebenarnya Tuhan tidak memerintahkan agar nanti kamu membuat agama A, B, C, dan D, dan seterusnya. Tetapi agar manusia mentaati apa yang Tuhan perintahkan, Allah sudah katakan. Kalau Anda membaca kembali dari Wahyu pasal yang keempat, bagian terakhir, di ayat terakhir dari Wahyu keempat, di mana berbunyi demikian. Ini adalah kesaksian daripada gereja Tuhan yang sudah berada di sorga, saudara. Jadi ini belum terjadi, tapi sudah dituliskan, sudah dinubuatkan, kalau gereja Tuhan yang ada di surga akan menyaksikan perkataan ini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, di dalam bahasa Inggris terjemahan King James dikatakan, for thy pleasure they are and were created. For thy pleasure, untuk kesukaan Tuhan, manusia telah diciptakan oleh Tuhan. Untuk kesukaan Allah, manusia telah diciptakan oleh Allah. Untuk kesukaan Tuhan, manusia diciptakan untuk mentaati apa yang Tuhan firmankan. Sedangkan sampai saat ini, saudara, sekitar 6.000 tahun daripada masa itu, manusia sudah begitu jauh meninggalkan daripada keaslian di mana manusia diciptakan. Manusia sudah berani meninggalkan Tuhan, menciptakan caranya sendiri, menciptakan Tuhannya sendiri, menciptakan penyembahannya dengan caranya sendiri, saudara. Sedangkan sebetulnya simple dan sederhana yang Allah kehendaki kepada manusia. Hanya taatilah apa yang Tuhan sudah perintahkan. Manusia sebenarnya sampai saat ini mencoba mentaati Tuhan dengan caranya sendiri. Mencari caranya sendiri dan menyebut bahwa caranya itu adalah cara mentaati Tuhan.
Dan kalau Anda membaca Alkitab sebetulnya tidak demikian. Tidak demikian. Di dalam Kolose, saudara, di dalam Kolose pasal dalam Kolose pasal yang pertama, saya akan membaca ayat 15 dan 16. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik memerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Sejauh mana sampai saat ini saudara manusia tidak mau mendengarkan Yesus, termasuk kita yang sudah menjadi Kristen. Puji Tuhan kalau Anda benar-benar telah menjadi Kristen, mengalami kelahiran baru, Anda benar-benar bergumul di dalam mau mendengarkan Kristus. Tetapi kalau Anda hidup sebagai orang Kristen mengatakan, ya saya akan hidup di dalam anugerah, jangan hakimi saya. Semakin banyak saya berbuat dosa, semakin banyak saya merasakan anugerah Tuhan. Tuhan tahu siapa Anda. Anda mempermainkan Tuhan, dan itu bukan kebenaran Alkitab, saudara. Dan kalau nanti Tuhan datang menjemput jemaatnya, apakah Anda akan terangkat ke surga? Apakah Anda akan tertinggal? Mungkin Anda bisa membaca daripada firman Tuhan kepada jemaat di Tiatira. Di situ diperingatkan, saudara, baca. Anda yang berbuat cabul dengan Isabel sebagai simbol daripada kecabulan yang ada di bumi saat ini, baik rohani maupun jasmani, tidak akan terangkat ke surga. Lain halnya dengan jemaat di Philadelphia. Apa yang dikatakan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia? Di situ dikatakan, saudara, lihatlah beberapa orang, pasal ketiga ayat 9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau karena engkau menuruti firmanku. Jemaat di Philadelphia ini adalah simbol daripada jemaat yang menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan aku. Jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang menuruti firman Tuhan, yang tekun menantikan kedatangan Tuhan. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Maka Tuhan Yesus akan melindungi bagian daripada jemaat Philadelphia ini dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi ini, yaitu berbicara masa 7 tahun tribulasi. Karena apa? Jemaat di Philadelphia ini akan diangkat ke surga dan tidak mengalami masa pencobaan tersebut bagi seluruh bumi, saudara. Dan kembali Anda, kalau Anda saat ini adalah hidup di dalam perzinahan, ya Kristen ya jadi Kristen, berzinah ya berzinah, baik secara perzinahan rohani maupun jasmani, hati-hati saudara. Karena Anda kemungkinan ketika Tuhan datang di waktu Anda masih hidup, Anda tidak akan terangkat. Dan ini yang akan terjadi, saudara. Di masa awal tribulasi nanti tidak ada lagi yang mengkhotbahkan jikalau hanya Yesus adalah jalan kebenaran untuk membawa manusia datang kepada Allah. Apa yang disebut kekristenan saat ini sebetulnya itu hanya melambangkan daripada kepada siapa kita yang disebut Kristen itu menyembah, yaitu kepada Kristus. Di dalam Alkitab tidak dikatakan kalau Allah akan menciptakan kekristenan. Sebelum disebut sebagai orang Kristen, terlebih dulu disebut sebagai kelompok dari The Way. Karena apa? Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, jikalau Tuhan sendiri berkata, Yesus, Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
di surga kecuali melalui Yesus. Dan dari situ yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti Yesus, yang mentaati Yesus disebut the way. Dan barulah kita membaca di dalam Alkitab kekristenan, mereka yang disebut the way itu disebut menjadi Kristen di dalam Kisah 11 pasal 26 di Antiok, saudara. Jadi nama kekristenan itu sudah ada 2000 tahun yang lalu. Itu pun sebetulnya hanya menjadi refleksi kepada siapa kita mentaati, mengikuti, dan menyembah kepada Kristus. Kepada jalan yang sudah diberikan Allah kepada manusia, agar manusia bisa masuk surga. Dan nanti di awal daripada masa tribulasi, akan terjadi persinahan rohani. Nanti saudara, dari saat ini, dari agama-agama yang masih ada, yang masih saling mempunyai pendiriannya masing-masing, di masa itu akan berbeda. Di bawah kekuasaan, di bawah kekuatan daripada wanita pelacur besar ini, dia akan sanggup menaklukkan apa yang tidak bisa ditaklukkan oleh orang lain saat ini, sehingga setiap pemimpin agama akan bersatu dan akan setuju dengan si pelacur besar ini. Akan terjadi pelacuran rohani. Dan disinilah saudara, dari jemaat Tiatira itu yang tertinggal akan tetap melakukan gerejanya, tetapi bukan lagi sebagai gereja yang dipandang oleh Tuhan adalah jemaatnya. Karena gereja asli, gereja yang oleh Tuhan dilihat sebagai jemaatnya sudah diangkat. Tetapi gereja Tiatira ini yang berisi Kristen KTP istilahnya akan tertinggal, dan mereka akan masih terus melanjutkan keagamaannya. Terkadang kita berpikir, saudara, mungkin setelah nanti tidak ada lagi kekristenan. Ya, justru di sini, saudara, muncul si perempuan pelacur besar ini yang akan mempromosikan agama. Akan terjadi masa suburnya agama, akan terjadi masa persatuan agama, saudara. Dan dengan raja-raja di bumi, si pelacur besar itu berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Telah mabuk. Dan bukan hanya percabulan secara rohani. Percabulan rohani melalui sejarah yang ada juga telah disertai dengan percabulan jasmani, saudara. Dan dalam roh aku dibawa ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang. Di ayat yang ketiga dari pasal 17, dalam roh aku dibawa ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada 1 cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Peristiwa berikutnya yang Yohanes alami, Yohanes dibawa oleh roh ke padang gurun. Dan di situ Yohanes diperlihatkan terhadap seorang perempuan yang duduk di atas seekor binatang. Jadi pelacur besar tadi duduk di atas seekor binatang. Binatang itu kalau Anda sudah membaca, referensinya adalah si Antikristus. Jadi mereka akan bekerja sama. Antikristus waktu pertama kali datang, saudara, tidak akan menunjukkan kegeramannya, tidak akan menunjukkan giginya yang menakutkan, tetapi dia akan datang sebagai Kristus, sebagai Mesias palsu. Dia akan mengambil tempat
mengatakan jika dia adalah Mesias, yang dihormati, yang dihargai, yang penuh wibawa, ya. Tampaknya penuh dengan kasih, lemah lembut, dan dia akan menggunakan. Karena selama ini saudara, keagamaan adalah salah satu hal besar yang mengganjal persatuan dunia. Betul tidak, saudara? Tetapi nanti, dengan pekerjaan si pelacur besar itu, dia akan berusaha menyatukan dunia. Israel, Yerusalem saat ini yang senantiasa dimusuhi oleh negara-negara lain, terutama negara tetangga, nanti akan bersatu dengan negara-negara yang memusuhinya di bawah jaminan si antikristus. Si antikristus akan memiliki kemampuan untuk menyatukan itu dan memberikan jaminan sehingga orang Yahudi bangsa Israel akan mulai membangun bait sucinya. Dan barulah nanti saudara, si antikristus ini akan menunjukkan giginya, kegeramannya di 3,5 tahun kemudian. Binatang ini penuh dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kebangsaan, kain yang mahal, dan kain kirmisi. Kain kirmisi juga adalah kain yang mahal. Kain yang mempunyai karakter positif juga mempunyai karakter negatif. Yang negatif adalah simbol daripada darah. Simbol daripada dosa. Di dalam Yesaya dikatakan, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, kalau kamu mau berperkara, kalau mau bertobat, kamu akan diampuni oleh Allah. Dan disinilah saudara, perempuan ini adalah simbol daripada dosa, daripada perbuatan dosa bagi setiap manusia yang akan melakukan percabulan dengan dia. Dia dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada 1 cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan dan percabulan. Dengan segala apa yang kita tahu kekayaan materi saat ini, manusia akan tertarik. Manusia akan disedus oleh si pelacur besar ini. Dan yang sebetulnya yang menyedihkan saudara, ada orang-orang Kristen yang sampai saat ini juga terus-menerus masih tertipu oleh hamba Tuhan, pendeta pastor yang berkhotbah, terutama di radio, di TV saudara yang Anda bisa saksikan kan, ya, dengan perhiasannya, dengan pakaian yang mahal, dengan jam tangan yang mahal. Mereka nangis-nangis agar Anda support pelayanannya. Dan ada yang nyupport itu saudara. Yang ditunjukkan sebenarnya hanyalah karakter duniawi, kekayaan duniawi. Dan Anda yang nyupport itu berharap Anda akan diberkati, Anda akan dijadikan kaya seperti dia, seperti perkataan dia. Dan orang-orang seperti itu, orang-orang Kristen seperti itu, tidak merindukan kekayaan rohani, kekayaan sorga. Yang dirindukan adalah kekayaan dunia. Dan orang-orang seperti ini, saudara, akan menjadi korban daripada si pelacur besar ini. Jadi hati-hatilah. Kalau Anda saat ini tertawan dengan kekayaan, Anda mau jadi Kristen karena Anda mau jadi kaya secara jasmani, itu yang menjadi prioritas utama, hati-hati. Kalau Anda kaya secara rohani, Tuhan tahu bagaimana Anda mengelola berkat jasmani yang Tuhan berikan. Anda bisa dibuat kaya oleh Tuhan, saudara. Karena Tuhan tahu, berkat materi yang Tuhan akan limpahkan akan memuliakan Tuhan. Kalau berkat materi yang Tuhan limpahkan tidak akan memuliakan Tuhan, hanya akan memuliakan dirinya,
Itu adalah pertanyaan yang patut Anda pikirkan. Apakah Anda mau mengejar ke situ? Ya, kejarlah kekayaan rohani di dalam Yesus. Dan kalau Anda dibuat kaya oleh Tuhan, Tuhan membuat Anda kaya bukan untuk diri Anda. Tuhan membuat Anda kaya secara materi untuk memuliakan Tuhan, untuk menyalurkan berkat Tuhan tersebut. Sehingga Anda tidak terjebak di dalam persinahan rohani. Hati Anda bersinah dengan Tuhan. Di sisi yang lain Anda menyembah Tuhan, di sisi yang lain Anda menyembah Mamon, berhala yang berupa kekayaan dunia. Dan aku melihat perempuan itu mabuk, ayat yang ke-6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Perempuan ini mabuk. Dia akan membunuh banyak orang Kristen yang tidak mau berselingkuh dengan dia, yang tidak mau bersetubuh dengan dia, yang tidak mau. Saudara, kalau saudara baca di dalam Korintus, mereka yang bersinah menjadi satu dengan pelacur itu. Kalau Anda bersinah, Anda menjadi satu dengan pelacur itu. Kalau ada orang Kristen yang tidak mau diajak untuk bersinah oleh perempuan ini, dia akan dibunuh. Sekali dia mau bersinah dengan perempuan ini, ya sudah, selesai saudara. Tidak bisa lepas lagi daripada si perempuan ini. Pelacur besar. Yohanes melihat ini, dia heran. Dia heran, kok bisa ya? Atau takjub, wow, mengerikan. Lalu kata malaikat itu kepada Yohanes, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada." Binatang itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut. Ia akan muncul dari jurang maut. Ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Dialah si antikristus. Kita sudah membaca di bagian awal. Dia membuat manusia terheran-heran karena dia telah terluka, dan yang seharusnya lukanya itu membunuh dia, tetapi dia bisa memberikan kehidupan bagi dirinya sendiri. Karena apa? Kita juga sudah membaca dia diberi kuasa, diberi kekuasaan, diberi tahta iblis. Dia akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Jadi perempuan pelacur besar itu berkuasa berada di tempat di mana 7 gunung itu berada. Ya, kalau Anda Google, ada tempat yang disebut City of Seven Hills, kota yang terdiri dari 7 bukit. Di situ referensinya kepada kota Roma. Kita akan menjadi tahu lebih pasti kalau nanti itu sudah terjadi, saudara. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh. Jadi dari ke-7 tanduk tadi itu berbicara tentang 7 raja. 5 sudah ada tapi sudah jatuh. Yang 1 ada dan yang lain belum datang.
Dan jika ia datang, yang belum datang itu datang, ia akan tinggal seketika saja, sebentar, sejenak, 3,5 tahun. Karena waktunya kita tahu dibatasi. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian satu dari ke-7 itu, dan ia akan menuju kepada kebinasaan. Karena dia akan dibinasakan oleh anak domba. Dia telah ada, dia tidak ada, tetapi dia ada lagi, ya, membuat manusia heran. Dia muncul menuju kepada kebinasaan, karena dia akan dibinasakan oleh anak domba. Di dalam pasal 13 ayat 12, saudara, dikatakan demikian. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Luka parahnya telah sembuh, dia muncul lagi, tetapi dia menuju kepada kebinasaan karena kembali pada akhirnya akan dibinasakan oleh anak domba. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam saja lamanya. Hanya sesaat mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Jadi binatang itu bersama 10 raja yang baru akan muncul, yang hanya diberi waktu sebentar, akan muncul kemudian. Mereka seia sekata. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Kekuatan dan kekuasaan daripada 10 raja itu akan diberikan kepada binatang tersebut. Jadi binatang tersebut akan bersatu, bahkan menopang si antikristus. Kemungkinan ini adalah ke-10 negara yang akan muncul nanti, bergabung menjadi satu, yang akan menopang si antikristus, yang mana mereka adalah negara-negara yang baru akan muncul daripada kerajaan lama Romawi. Dan itu pun akan kita bisa lihat kenyataannya ketika sudah sangat mendekati dan terjadi. Mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka ini semua, si binatang itu dan ke-10 raja itu, mereka akan berperang melawan anak domba. Kembali saudara di pasal 19, sudah dikatakan jikalau Yesus akan kembali. Dan di pasal 19 itu Anda bisa membaca akan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, mengakhiri masa pemerintahan si antikristus, mengakhiri masa tribulasi ini, dan membinasakan si penguasa si antikristus ini. Yang telah ada, tidak ada, dan ada yang menuju kebinasaan, itu akan dibinasakan oleh anak domba. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah terpilih, dan yang setia. Mereka yang sudah terpanggil, terpilih, dan setia kepada Yesus akan menang saat itu. Termasuk saat ini, saudara. Kita akan tetap menjadi pemenang. Kalau Anda tahu mengapa Anda jadi Kristen. Karena Anda mau menerima kemenangan Allah di dalam Yesus, kemenangan atas kematian dan dosa, kemenangan atas kematian karena dosa. Kalau Anda tahu itu, apapun yang Anda hadapi di dalam bumi ini, Anda akan tetap keluar sebagai pemenang. Tetapi kalau Anda jadi Kristen, ya, karena tujuan jasmani, tujuan materi, apakah Anda akan keluar sebagai pemenang? Kalau Anda mati sakit, kalau Anda mati di dalam kesusahan, apakah Anda masih percaya kepada Yesus Kristus? Itu yang harus jelas, saudara. Itu yang harus jelas mengapa Anda jadi Kristen. Anda jadi Kristen karena Anda mau diberi kemenangan Allah.
atas dosa dan kematian di dalam penebusan Yesus Kristus. Dan dari situ, apapun yang Anda akan hadapi, Anda akan tetap keluar sebagai pemenang. Entah Anda akan disembuhkan jasmaninya, entah Anda akan diberkati dengan materi yang berkelimpahan, atau Anda akan mati di dalam sakit Anda, atau Anda akan mati di dalam kemiskinan Anda. Kalau Anda tahu Anda menjadi Kristen karena Anda mau kemenangan atas maut dan dosa, Anda akan keluar tetap sebagai pemenang di dalam Yesus Kristus. Ayat 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat dan kaum dan bahasa, seperti saya katakan tadi. Jadi si pelacur ini menguasai banyak manusia di atas permukaan bumi ini. Dan ke-10 tanduk yang kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Membingungkan? Bisa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Perempuan tersebut akhirnya akan dibinasakan oleh siapa saudara? Ke-10 tanduk tersebut, ke-10 raja tersebut yang menopang si antikristus. Karena apa? Karena antikristus menggunakan agama untuk menyatukan seluruh bumi. Itu hanya sebagai satu tipu muslihat antikristus. Karena saat ini dunia, negara tidak bisa mau menyatu. Salah satu alasan utama adalah agama. Dan setelah berhasil dipersatukan oleh pelacur besar tersebut, warna aslinya si antikristus baru muncul. Karena sebenarnya dia sendiri yang mau disembah seperti Allah, seperti Tuhan. Dan setelah pelacur itu berhasil mempersatukan seluruh agama yang ada, saling melacurkan, antikristus kembali muncul, menunjukkan warnanya. Dia akan duduk di atas bait suci yang sudah dibangun karena perlindungan si antikristus itu sendiri. Dan dia mau berkuasa sebagai Allah. Dan dia mau disembah sebagai Allah yang ditopang oleh ke-10 raja tersebut. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Ini semua saudara sudah dinubuatkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Tinggal menunggu penggenapannya. Jadi ke-10 raja tersebut diterangi hatinya untuk menopang si antikristus. Seolah-olah diterangi mempunyai konotasi positif, tetapi di sini yang terjadi adalah negatif. Yang positif itu menopang si antikristus yang negatif, yang akan berkuasa atas segalanya dan minta disembah sebagai Allah di pertengahan masa tribulasi tersebut. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja bumi. Kembali saudara, kalau Anda sebagai orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, hidup di dalam kelahiran baru, hidup mengenakan pakaian putih, sebagai lambang, sebagai simbol jikalau dosa Anda sudah diampuni oleh Tuhan, Anda tidak perlu khawatir untuk masuk di masa tribulasi ini. Tetapi kalau Anda sebagai orang yang mengaku Kristen tetapi hidup di dalam perzinahan, hidup di dalam dosa,
Ya, bersiap-siaplah saudara, firman Tuhan sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan. Anda bisa menjadi orang yang begitu berbahagia karena tidak ada lagi nanti yang akan menegur Anda ketika Anda masuk masa tribulasi itu. Tetapi Anda akan mati di dalam dosa Anda. Atau akan menjadi orang yang bertobat. Tetapi Anda harus siap untuk mati dipenggal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.